Oke, baik. Sekarang saya akan coba menjelaskan tentang, masalah jaringan ya, network problem, untuk bagian yang ketiga. Dan sekarang kita akan coba membahas tentang minimum cost flow. Kalau sebelumnya kita sudah membahas maksimum flow ya, bagaimana, mengalirkan sebesar mungkin dari titik satu supply ke demand. Kalau sekarang meminimumkan, jadi demand-nya disatisfy, dipenuhi, tapi sekaligus juga meminimasi biayanya begitu. Dan harapannya mahasiswa atau peserta akan mampu memodelkan masalah jaringan ini ke dalam model minimum cost flow. Nah, jadi pertama buat modelnya, kemudian mendapatkan solusi optimal. Nah, model minimum cost flow, kalau kita lihat, yang pertama, jaringan pada minimum cost flow jaringan yang terconnected ya, dan memiliki direction atau memiliki arah. Ya, itu satu asumsi atau satu rancangan permasalahannya. Kemudian setidaknya ada satu supply node, jadi nggak boleh nol. Ada satu yang berfungsi mensupply, dan juga ada node yang berfungsi sebagai demand atau menerima, demand node. Dan ada node lainnya yang bukan supply dan demand ya, dia bisa menjadi tempat transit atau jadi transshipment node. Jadi sebenarnya ini mirip juga dengan model transshipment ya, dari model transportasi kemudian ada model transshipment. Nah, aliran melalui busur arcs yang diperbolehkan itu adalah dalam arah yang ditunjukkan oleh panah. Nah, di mana jumlah maksimum aliran itu diberikan oleh kapasitas. Jadi kapasitas arc tersebut atau busur tersebut. Nah, kalau ada dua arah maka ada busurnya juga dua, begitu ya. Jadi misalnya bisa A bisa ke B, B bisa ke A, maka busurnya juga harusnya ada dua. Busur pertama dari A ke B, busur kedua dari B ke A. Nah, jaringan memiliki cukup busur yang dengan kapasitas yang memadai untuk mengaktifkan semua aliran yang dihasilkan di supply node dan menjangkau demand node. Jadi jangan sampai ada kemampatan di tengah jalan ya. Jadi diasumsikan semuanya memungkinkan terjadinya jalur atau alur. Dan nah, jadi total biayanya juga proporsional dengan jumlah yang dialirkan. Artinya tidak serta-merta misalnya hanya fixed cost, tidak nih. Jadi kalau misalnya dialirkan satu ya, kemudian dialirkan dua ya lebih besar dua tentunya, seperti itu. Dan tujuannya adalah meminimalkan total biaya pengiriman pasokan ya yang tersedia melalui jaringan untuk memenuhi permintaan yang diberikan, begitu. Nah, kemudian notasinya kita sebut sebagai XIJ, UI. Nah, ini sebentar ya sebelumnya. Nah, jadi tujuannya tadi adalah kita definisikan dulu elemen-elemen dari model minimum cost flow. Ini adalah total biaya pengiriman pasokan ya, meminimasi ya total biaya pengiriman pasokan ya tersedia melalui jaringan untuk memenuhi permintaan. Jadi ada supply, ada demand. Dan juga bisa juga dikembangkan modelnya menjadi total keuntungan, tapi untuk sekarang kita meminimasi dulu saja yang sederhana dulu. Variabel keputusan adalah XIJ, yaitu jumlah yang dialirkan melalui busur atau arcs I ke J. Ya, dari misalnya dari A ke B berarti XAB, XBC dan seterusnya. Constraint-nya adalah pertama kapasitas busur IJ. Notasinya U ya, UIJ itu adalah kapasitas busurnya. Jadi jalannya itu bisa dialiri berapa, itu terbatas UIJ. Ada juga busur yang tidak memiliki kapasitas, uncapacitated, sehingga diasumsikan tidak terbatas. Kemudian ketersediaan pasokan pada supply node dinotasikan dengan BI ya, di mana itu adalah BI, dan demand juga dengan BI. Tapi ini kalau yang atas supply itu positif, kalau yang demand dia negatif, artinya dia menyerap. Supply atau pasokan pada transshipment node ya, nanti ada titik transshipment di tengah-tengah, itu nilainya adalah sama dengan 0 ya, tidak boleh ada yang mengendap di titik tengah begitu. Kemudian batasannya ada juga ya tidak boleh negatif, artinya ada batasan non negatif. Sehingga ini notasinya XIJ keputusan, UIJ adalah kapasitas dari arcs, dari panah. Kemudian dari arcs, kemudian dari BI adalah kapasitas dari setiap node-nya, baik itu mensupply, mentransit, tempat transit maupun sebagai demand.
Kita formulasikan permasalahannya. Jadi pertama kita buat node yang terdiri dari supply node, demand node, dan transshipment node. Kemudian hubungkan satu node yang satu dengan yang lain sesuai dengan kasus yang tersedia. Dan kita sediakan juga biaya per unitnya berapa, kita sebut CIJ begitu ya. Kemudian ada UIJ, yaitu pada jalur yang bersesuaian, lalu kapasitasnya yaitu, dan juga kita berikan informasi mengenai nilai BI atau pada masing-masing node tadi ya, kapasitas node-nya berapa. Sehingga kita dapatkan model matematika seperti ini, begitu ya. Total cost C dikali XI, jadi nilai XI-nya tentu berapa, kita bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, integer. Kemudian BI ini adalah XIJ dan XJI itu adalah selalu sesuai dengan BI atau dengan kapasitasnya, dan XIJ itu selalu di bawah dari kapasitas busurnya, begitu.